Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuma bahas tentang dunia asuransi, tapi kita juga bakal ngobrolin hal-hal seru lainnya nih, seperti misalnya seputar karir, self-development, dan bahkan secret sauce di balik suksesnya para profesional hebat. Nah, Askrindo Podcast ini akan terdiri dari beberapa segmen nih. Yang pertama ada Leaders Cafe, Balik Meja Kerja. Nah, episode kali ini kita akan bahas tentang Insurecast. Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Tepuk tangan. Nah, kalau ngomongin tentang insurance, mayoritas generasi muda nih, contohnya misalnya Gen Z atau bahkan milenial, itu justru mereka lebih fokus ke tabungan dan investasi, seperti misalnya saham, reksadana, atau bahkan kripto, dibandingkan dengan insurance atau proteksi. Bahkan survei OJK tahun 2022 menunjukkan kalau literasi asuransi itu masih rendah, masih di bawah 35%. Kenapa? Karena mereka masih ngerasa, belum butuh lah asuransi, orang masih sehat gitu kan, belum nikah bahkan belum punya tanggungan, belum punya anak. Untuk ngomongin asuransi ini spesial nih, saya nggak sendirian. Udah hadir bersama saya sosok yang dikenal sebagai salah satu penggerak utama atau motornya lini bisnis korporasi di Askrindo, yaitu Bapak Edmund Donald Pardede. Halo Pak Edmund. Halo Mbak Talita. Jangan tegang-tegang Pak, santai aja. Minum dulu boleh Minum nggak? minum boleh Pak. Askrindo Podcast. Ya, jangan ditutup Askrindo Podcastnya. Keren. Mantap ya Pak. Oke. Nah Pak Edmund, kalau insan Askrindo kan udah kenal nih Pak sama Bapak. Bapak siapa gitu. Kalau Sobat Askrindo nih belum nih Pak. Ya kan. Oke. Boleh ceritain dulu nih, Bapak itu masuk ke dunia asuransi dari tahun berapa sampai akhirnya memutuskan untuk Askrindo. Karena kan gak umum ya Pak mau masuk insurance biasa orang kan perbankan atau oil and gas gitu. Coba dari tahun berapa Pak? Cerita dulu Pak. Ya, ini aku punya cerita lucu nih ya, kenapa bisa masuk ke industri asuransi ya. Jadi waktu gua kecil gitu ya, punya keluarga tuh. Jadi setiap kali tuh om datang ke rumah, intinya aku panggilnya om lah karena sering ke rumah gitu. Setiap kali datang ke rumah itu ya, gue selalu ingat mobil uniknya itu, mobil antiknya itu. Apa mobilnya Pak? Aku lupa. Pokoknya jadul banget tuh mobil ya. Waktu gue kecil tuh udah jadul banget. Sampai gue tanya nih sama bokap gitu, "Pah, itu om kerja di mana sih?" "Di asuransi." "Asuransi mana?" "Bumi Asih dulu." Oh. Terus aku bilang gini, kayaknya nggak menjanjikan ya gitu kan ya. Kenapa nggak menjanjikan? Kok mobilnya begitu ya gitu. Oke. Ya singkat cerita tuh dalam waktu kecil dia bilang, gue nggak mau pokoknya masuk industri asuransi gitu. Itu gue SD kali. Justru malah nggak mau masuk insurance. Nggak mau. Malah bilang nggak mau pokoknya masuk industri asuransi. Nah singkat cerita gue selesai kuliah. Pulang ke Jambi karena besar di Jambi ya. Pulang ke Jambi. Waktu itu bokap bilang, ya udah ke Jambi aja dulu, urus perusahaan gitu. Kan bokap punya perusahaan juga. Nah singkat cerita waktu udah urus perusahaan, ya namanya masih muda ya, mulai tuh lari-lari ke politik. Ya namanya di daerah kan, asosiasi pengusahanya ini kan kuat ya, kita berteman dari kuliah. Nah jadi udah mau berpolitik, bokap bilang ini, nggak bisa kamu ikut berpolitik karena nggak boleh berpolitik gitu. Karena bokap bilang nggak bisa, nggak usah berpolitik. Jadi singkat cerita balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, singkat cerita masuklah ke Tugure Asuransi Indonesia. Tugure dulu ya justru ya. Tugure dulu. Nah di Tugure itu masuk asuransi. Oh begini asuransi gitu ya. Memang agak cepet ya. Di situ agak cepet. Saya 3 tahun di Tugure gitu ya. Kemudian keluar dari Tugure itu deputy manager. Deputy manager. Iya. 3 tahun. Iya 3 tahun. Juga ya Pak ya? Iya 25 tahun itu usianya. Oh 25. Iya. Ya ampun. Jadi waktu itu umur 25 satu-satunya underwriter yang punya pulpen 100 miliar tuh kayaknya saya. Oh luar biasa. Usia 25 tuh ya. Beda Pak. Ya pulpen saya cuma faster tuh Pak. Nggak 100 miliar. Iya jadi kalau teman-teman asuransi dulu mau minta approval kreasi asuransi sampai dengan 100 miliar pasti nyarinya saya dulu di Tugu. Karena usia 25 waktu itu. Ya jadi saat teman-teman usia saya 25 masih dugem gitu ya. Ih, keren banget. Gitu ya. Terus Pak. Ya,
kita udah mulai ke arah situ. Jadi lama-lama menikmatin. Udah mulai main golf gitu ya, diajarin main golf sama senior-senior. Singkat cerita ketemu sama Pak Anton, Antonius Napitupulu ya. Kemudian diajak gabung Askrindo. Nah, Tahun berapa tuh Pak? 2013 ya. Oke. Jadi pertama kali tahu Askrindo karena basicnya di kerugian ya, dan gak megang penjaminan di Tugure, jadi nggak tahu Askrindo. Nggak tahu karena nggak beda tahu. banget ya Pak Beda ya. banget karena industri finansial sama industri non finansial. Saya megangnya industri kerugian. Saya cari tahu Askrindo, pas saya cari tahu, wih gila nih perusahaan gede banget gitu. Ini bener duitnya segini asetnya, RBC-nya gitu ya, karena gede banget zaman itu. RBC-nya hampir 500 gitu ya, dan asetnya triliun udah. Jadi ada ya perusahaan segede ini ya. Waktu itu kan karena saya juga baru 3 tahun di industri asuransi ya, usia 25 ya, mungkin taunya ya asuransi kerugian aja gitu. Jadi nggak tahu. Akhirnya gabunglah ke Askrindo. Iya, gabunglah ke Askrindo. Penempatan pertama di mana tuh Pak? Kantor pusat? Kantor pusat. Saya penempatan pertama di kantor pusat itu jadi kepala seksi ya zaman dulu itu. Itu dengan Bu Audi kabaknya. Bu Audi ini di operasi Iya, Nasre. sekarang di operasi Nasre. 1 tahun sama Bu Audi. Bisnis apa underwriting, Di Pak? bisnis finansial. Artinya berbeda lagi tuh. Beda lagi. Belajar lagi dari awal ya Pak. Beda ke finansial, lagi. betul. Dari situ 1 tahun. 1 tahun, kemudian 1 tahun lagi di kepala seksi di kantor cabang Cikini. Oh, masuk Cikini. Iya, Cikini. Masuk Cikini, abis itu abis itu ke Pinca Cabang Jambi. Tapi sebelum itu, sebelum ke Jambi itu ada cerita juga tuh. Jadi dipanggil sama Pak Singgi. Waktu itu Direktur SDM Pak Singgi. Pak Edmund dipanggil Pak Singgi. Oke, saya naik tuh ke 8 dipanggil Pak Singgi. Pak Edmund, ya Pak, bersedia nggak kalau jadi Pinca Jayapura? Wah, Jayapura, jauh pula kan langsung cus. Tapi karena waktu itu belum nikah, percaya diri dong. Boleh Pak, siap. Keren. Gitu kan. Oke, kamu bersedia Jayapura? Siap, saya bersedia Pak. Gitu. Waktu itu masih usia 25 jalan 26 karena saya baru dari Tugu pindah kan. Walaupun gaji turun di situ dari Tugu ke Askrindo gitu ya. Nanti diedit ya. Curhat dikit nih. Curhat dikit. Iya. Apa-apa walaupun gaji turun tuh ya. lalu. Oke. Singkat cerita, SK-nya keluar bukan ke Papua. Jayapura. Iya, bukan Tapi Jayapura. justru Jambi. Nah. Ada pasti agak lega dikit, lega juga gue ke Jambi. Iya, Jadi pulang Jayapura. ya ke Jambi ya. Di Jambi itu hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun Jambi. Ya, Abis dari Jambi? Abis itu sempat berharap tuh ke timur. Wah, mudah-mudahan Manado deh gitu ya. Kenapa dari Jambi di barat? Biasanya orang ya kalau udah di barat, aduh gue kalau misalnya mau pindah jangan ke timur deh gitu. Gini nih, karena waktu itu belum nikah, mindset gue itu gimana caranya kita dari timur. Kenapa dari timur? Kalau lo mau liburan ke timur tuh mahal gitu. Kita berharap kerja sambil liburan gitu kan. Lo mindset masih muda tuh. Iya sih benar Iya ya, kan? benar. Kapan lagi gue ke timur nih gitu kan. Jadi gue bisa di timur, mau ke liburan ke Indonesia Timur lebih dekat. Jadi costnya gak perlu gede. Tapi gue sambil kerja gitu. Makanya kalau buat anak-anak teman-teman ODP yang baru kemarin waktu saya jadi mentornya gitu ya, saya bilang kalian selalu minta dari timur ya gitu. Oh iya karena ya bisa sambil healing. Iya, ya karena kan belum nikah. Iya benar juga. Apa persoalannya? Kan nggak ada persoalannya ya kan? Iya, tinggal dinikmatin. Iya bener. Itu karena kan kebanyakan orang, aduh ke timur ngapain ya, malas banget, nggak mau gue di timur gitu, mending gue di Jawa aja salah tuh. gitu Iya, kan. salah, dia nggak tahu kalau harga tiket sana mahal. Iya benar. Iya sih. PP itu mahal banget. Oh mahal loh, kan happy Ya harusnya di Indonesia Allah. Timur. Apalagi misalnya di Manado, misalkan ya di Makassar, kan indah ya itu ya kota-kotanya. Bener sih, Jadi, bagus-bagus, cantik-cantik sih pas betul, kota di timur ya. kan. Tapi sayangnya nggak dapat. Nggak dapet Manado dari Nggak Jambi ke dapat. Ternyata dapat SK malah promosi ke Palembang. ke Palembang. Iya, ke Palembang tuh. Nah, saya gantiin Pak Ketut. Pak Ketut Anom. Iya, Pak Oke. Ketutnya kalau nggak salah ke Denpasar. Pak Ketut ke Ya, Denpasar. saya gantiin Pak Ketut. Itu ada cerita juga tuh di Palembang itu. Saya cuma 8 bulan. Cuma 8 bulan. Iya, cuma 8 bulan. Dari Jadi Palembang? dari Palembang itu ke Surabaya promosi lagi. Memang garis tangannya baik banget gitu ya. Bagus ya Pak garis tangannya Iya, tuh. bagus banget tuh kayaknya. Garis tangan saya gimana nih Pak nih? Masuk ke Surabaya. Jadi lucu juga tuh waktu wawancara direksi untuk Pinca Surabaya itu.
sebenarnya sudah ada kandidatnya. Oke. Tapi saya dipanggil di sesi terakhir. Bapak dipanggil di sesi terakhir. Iya, Oke. sesi terakhir itu dipanggil. Ini harusnya Bu Endang harusnya inget nih kalau Bu Endang nanti nonton ya ceritanya. Bu Endang tuh bilang begini di sesi wawancara terakhir full BOD itu. Pak Edmund ini sebenarnya belum bisa promosi katanya gitu. Kenapa gitu? Karena baru promosi. Karena baru promosi gitu. Oh. PJ-nya aja belum lepas katanya Oh. gitu. Ya itu ada ceritanya tuh. Oh PJ-nya belum lepas kata Bu Terus? Endang. Jadi ya namanya kita dipanggil kan datang gitu. Ya. Ya singkat cerita ya 2 bulan kemudian sebulan kemudian PJ saya lepas. 2 bulan kemudian saya pindah ke Surabaya. Jadi Bapak lepas PJ dulu di Palembang. Palembang. Iya. Baru masuk Surabaya. Baru masuk Surabaya. 2000 berapa tujuannya itu, Pak? Surabaya itu 2018 kayaknya. 2018. Iya, usia 30 tahun kayaknya. 30 30 tahun tahun udah kayaknya. jadi pencak kelas 1 loh. Iya. Luar Beruntung kayaknya ya. biasa. Iya, Dari beruntung kayaknya. situ Bapak Surabaya masuk Cikini lagi ya, Pak ya? Betul, Surabaya Kan itu 4 tahun. Paling lama Surabaya sebenarnya. Paling lama Surabaya 4 tahun. Iya, paling lama Surabaya 4 tahun. Kalau lihat foto di Surabaya itu kan semua senior-senior ya. Ya. Nggak salah nih kan gitu ya. Gimana tuh Pak jadi Ya, effort ya. Effort. Effort Karena ya. seniornya kita punya kabak-kabak tuh senior-senior ya. Ya diuji lah sama senior itu. Ditatar dulu di lah, ospek dulu Iya, di lah, ospek ya. bener. Biasa lah itu ya, senior-senior kan. Terus Pak. Ya udah dari situ saya masuk Cikini, di Cikini juga cuman sebentar, habis itu jadi WP, habis itu caretaker Pimwil karena Pak Aris pensiun ya hampir Oh, caretaker iya. setahun lah. Hampir ketika setahun. Oh, Iya. Bapak sempat jadi Pinca Jakarta Cikini dulu ya, Betul. Pak? Jakarta Iya, Cikini, baru ke WP. masuk ke WP, Iya. habis itu baru di sini. Baru dari WP caretaker setahun baru ke korporasi dulu Baru namanya. Ya. korporasi Ya, ya, korporasi. sempat beberapa kali berubah nama Iya, ya, Pak. berubah nama. Panjang ya, Pak, dari dari Askindo 2013. Kalau ngitung dari Tugure dari 2010 kayaknya. Dari ya. 2010. Dari 2010. Iya. Dari yang Bapak gak mau gue masuk Iya, insurance iya, iya. sampai akhirnya di insurance pula udah sampai jadi kadif. Pasti Bapak ngelihatnya ada perubahan dong, Pak, di Iya. insurance dari Iya. Bapak awal sampai sekarang. Iya. Apa sih ya perubahan yang Bapak rasain nih? Ya balik ya kalau kita bilang industri asuransi itu kan sebenarnya ya, industri yang sangat agile ya, yang benar-benar sangat cepat berubah ya. Oke. Mungkin kalau kita ingat dulu zamannya David Beckham, tahun-tahun berapa tuh 90-an ya sudah ada asuransi kaki gitu ya. Oh iya. Kemudian Britney Spears ya kan, Mariah Carey, asuransi pita suara. Sekarang lebih jauh lagi gitu. Asuransi apa? Satelit. Ya, artinya kan improvement bisnisnya jauh lebih cepat gitu ya. Berkembang ya, Pak. Jadi dia ngikutin zaman juga sih, Pak. Kebutuhannya apa gitu Iya, ya. betul. Oke. Jadi sangat agile ya. Terus menurutku industri yang hari ini cukup kompleks juga ya industri asuransi. Asuransi. Iya, industri Insurance. asuransi. Iya. Nah, kalau misalnya insurance tadi kan Bapak bilang agile kan. Pasti sebagai kita RM-nya lah, Pak. Kita kan juga harus bisa ngelihat nih, Pak, pasarnya tuh gimana, bisnisnya tuh gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kan lagi digaungin tuh consultative selling, ya kan, Pak. Jadi kita tuh nggak cuma kalau dulu kan ya jualan aja lah, Pak. Ini mau nggak nih beli produk gue gitu, ayo dong beli, kejar target. Kalau sekarang justru mungkin arahnya nggak lebih maksa, nggak maksa, tapi kita justru kayak ngasih solusi ke si nasabah itu. Tapi gimana caranya nih, Pak? Ada 2 nih pertanyaan saya nih, Pak. Yang pertama, gimana caranya si nasabah itu bisa tetap mau dekat sama kita ngasih konsultasi, tapi sampai akhirnya kita bisa ngasih jualan ke produk kita juga tanpa terlihat berjualan. Sama gimana caranya, kadang kan kalau misalnya sebagai RM tuh, aduh dia cuma nanya-nanya doang tapi nggak ngasih produk gue, biar gue semangat. Ini gimana gitu loh, Pak? Ya memang kita sebagai marketing ini kan tentu bisa dibilang itu harus serba bisa ya. Yes, betul. Bahkan sewaktu dia masih jadi peluang aja itu udah effort kan. Iya, saya punya benar. cerita juga ya. Saya punya cerita waktu saya bisa promosi ke deputi itu, waktu itu kita punya target lah. Target itu ada dulu namanya Asian Pulp and Paper ya, punyanya grup Sinarmas. Itu kan premi gede banget. Ya, betul. Kita dibentuk tim gimana caranya tuh premi bisa dapat. Oke. Ya, sehingga cerita tim marketingnya saya
yang Di ditunjuk. Bapak. Iya, ditunjuk. Oke. Gimana caranya itu bisa dapat gitu. Kalau ditanya effortnya itu luar biasa ya. Waktu itu kan kita yang namanya underwriter sudah secara knowledge oke, kita bisa mampu nih handle. Tapi secara pendekatan beda dong. Nah, Iya, betul karena betul. backgroundnya dari teknik, kemudian Heeh. masuk ke bisnis. Itu PDKT-nya bisa dibilang hampir 1 tahun. Serius 1 tahun itu yang namanya datang sekali nggak ditanggepin, datang 2 kali sampai akhirnya, "Bro, udah deh, nggak enak gua lu datang berkali-kali tapi Heeh. kita nggak bisa kasih gitu." "Nggak Heeh. apa-apa bro, gua datang juga memenuhi kewajiban gua untuk lihat muka lo," gitu aja kan. Nah, singkat cerita luluh juga. Akhirnya luluh Luluh juga juga. after 1 Iya, year. artinya gini, secara teknik kita mumpuni, tapi secara pendekatan lu tidak mumpuni, dia nggak akan datang juga. Jadi Oke. bukan cuman solutif ya, tapi secara personal lu harus diterima dulu. Oke. Nah, jadi itu dibalik kita akhirnya menjual secara personal gitu ya. Setelah dia mau kasih duduk meeting rapat, baru kemampuan itu yang kita keluarkan. Oke, itu jadi Bapak baru duduk meeting rapat tuh Setahun. Setahun dulu. Setahun. Finalnya terakhir tuh di Hotel Hyatt tuh, meeting final terakhir. Itu setahun akhirnya di Hyatt itu dibilang itu almarhum ya bos saya namanya Elkana. Mr. Elkana katanya, "Oke, hari ini kami kasih bisnis ini ke kalian," gitu. Oh, Setahun. sampai akhirnya goal gitu Iya, kan setahun. setahun. Tapi Bapak apakah emang cuma ya udah deh gue yang penting gue ketemu lo aja deh gitu, atau emang Bapak bener-bener Pak ayo dong Pak misalnya golf bareng lo Pak atau apa gitu Pak? Ya karena waktu itu bisa dibilang ya semua udah kita pakai lah pendekatan apapun ya. Sampai mungkin dia capek kali ketemu kita. Go show gitu Pak. Iya pokoknya datang ke kantornya, ada nggak ada orangnya saya datengin. Bapak datengin. Iya saya datengin. Itu sih ya. Itu karena saya satu-satunya. Karena di Tugure itu kan hampir dibilang nggak ada marketing, semua orang teknik. Nah saya lah yang disuruh, Edmund kamu yang jalani tugas marketing. Nah udah saya yang maju. Itu Bapak maju apa sama tim bareng? Enggak, sendiri. Setahun sendiri. Bapak pernah gak sih ngadepin orang yang emang bener-bener kayaknya tuh ngeliat jabatan banget? Gue gak mau ketemu kalau lo cuma staff atau depet, gue cuma mau ketemu direktur atau kadif. Oh gitu. iya sering dong ya. Kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Ya balik ya di industri asuransi itu kan kita bisa bilang ya, nah nggak cuman knowledge dan itu ya kapasitas lah kita bilang kalau bicara asuransi. Personal itu menentukan. Karena personal itu yang akan menentukan setiap punya persoalan apakah dia punya solusi. Artinya tenaga marketing itu pun bukan cuman sebagai jembatan, tapi harus bisa jadi problem solving setiap ada case dalam proses penutupan asuransinya. Oke. Jadi menurut saya balik, tenaga marketing itu alangkah baiknya dia belajar dari teknik. Oke. Alangkah baiknya. Karena dengan kemampuan tekniknya yang dia miliki, waktu dia melakukan proses negosiasi dan proses bisnis, dia tahu itu nanti solusinya. Nah, dengan begitu RM kita ini akan lebih punya value karena memang didesain untuk menjadi problem solving. Jadi at least sebagai RM meskipun kita nggak tahu sampai dalam teknisnya gimana cara ngitung rate apa segala macam, at least kita tahu nih Pak kulit-kulitnya lah apa sih yang bisnis apa yang harus kita kejar. Kalau misalnya ada klaim gimana prosesnya. Sampai dengan ke Subro ya Pak. Betul. Jadi end to end proses ya. Seenggaknya kita bisa ngasih bantuan nih. Waktu kita dapat bisnis juga, kita sudah tahu peta teknik itu seperti apa. Nah, waktu teknik berargumen, kita pun bisa berargumen karena kita menguasai knowledge itu. Jadi gak bisa saling dibohongin kan. Iya benar-benar kan, Jamongin gue loh, gue tahu gitu. Kalau bahasa saya tuh biasanya tuh kita ini mantan hantu, jangan dihantuin lagi dong. Mantan hantu. Lo tulis apa gue tahu gitu, karena gue mantan orang teknik. Nah bener. seperti itu. Jadi memang bagusnya didesain RM kita itu dari teknik dulu. Dari teknik ya. Iya. Nah Pak, kalau misalnya nih Bapak pernah gak sih ketemu kayak customer sebenarnya dia tuh nggak ngomong dia mau apa, dia pokoknya dia nggak ngomong apa, gue lagi pengen gue butuh asuransi kebakaran misalnya gitu, tapi dia nggak ngomong, tapi somehow Bapak tahu ini orang butuh asuransi kebakaran. Cara lihatnya tuh gimana sih Pak? Ya gampang lah. Kadang kan dia nggak ngomong Pak. Iya, sebenarnya kan balik ya, nggak ada orang yang nggak butuh asuransi hari ini. Yes. Ya tinggal mau apa enggak. Iya. Nah yang kita jual sebenarnya bukan manfaatnya,
sebenarnya. Yang kita jual tuh adalah kadang-kadang yang namanya orang bisnis itu kan banyak akalnya ya. Iya, Iya bener. kan banyak akalnya Harus gitu. 1000 akalnya, Pak. Iya, jadi kalau misalkan kita tahu dia datang ke kita tuh misalkan, wah kalau giliran minjam kredit lo datang gitu kan. Iya. Ya udah di situ aja masuknya. Ya sekali boleh juga bantu kita tempat yang lain kan gitu. Nah jadi kalau dibilang kan dia nggak ngomong Pak katanya, ya memang nggak akan ngomong. Tapi iya. kita kan tahu namanya marketing itu dia bergerak di bisnis apa, di industri apa, kita kan pasti udah tahu dan udah tahu juga kira-kira barang ini pasti dia butuhkan. Nah, ada trik yang lebih baik lagi kadang-kadang ya. Kalau kita sudah bicara company ya, korporasi ke korporasi. Kalau sudah di level korporasi ke korporasi, kita bagusnya nggak jual produk. Ya, yang kita jual itu adalah stabilitas bisnisnya dia. Fungsinya kita tuh menjamin supaya bisnisnya tetap stabil dengan produk-produk kita. Oke. Jadi nggak kita jual Pak pakai produk ini ya, pakai produk ini ya. Enggak, kalau udah korporasi ya. Kita tuh udah ngomong bahwa Pak supaya Bapak sustain, growth, Bapak butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah kami ada di situ. Ya, jadi nggak kita bilang kami punya produk ini, ya nggak gitu lagi jualannya. Oke, jadi kita memang benar-benar sebenarnya kita memang harus berteman dulu ya Pak. Ya, Jadi wajib kalau pokoknya itu. anggaplah kita bukan Iya. nasabah, kita bukan klien dan customer, tapi kita temen aja gitu. Iya, Jadi nanti supaya ngegalinya biar enak ya Pak. iya kalau nggak Sebenarnya kenal sih. kan nanti nggak sayang katanya. Gak sayang, bener. Saya sayangnya banyak banget tuh Pak, nasabah A, B, C, D, E, F, G gitu kan Pak. Iya. Banyak tuh saya Iya, jadinya. Tapi artinya bener kan Pak, kita ngemas produk Askrindo itu bukan yang ini nih kebakaran, ini surety Iya, bond gitu. betul. Sebenarnya gini, balik lagi ya. Ah, Jual produk apalagi punya Askrindo harusnya nggak sulit. Nggak sulit karena kenapa Askrindo nggak sulit itu itu? Askrindo itu ibarat apa ya? Kita bisa bilang ibarat mobil itu sudah mobil sport ya. Oke. Ya. Kuat, bagus, luxury. Wah, pokoknya oke banget lah. Ya, jadi harusnya nggak sulit. Oke. Ya, beda kalau kita jual produk asuransi yang mungkin hari ini secara company dia tidak sebesar Askrindo. Oke, Ya. insurance tapi dia sebesar Iya, Askrindo ya, bukan saya nggak BUMN usah pula sebut gitu. asuransinya lah. Tapi Oke. menurut saya lebih gampang hari ini harusnya kita jual Askrindo karena dengan kelebihan-kelebihannya. Contoh Pak. Contoh ya, sekarang kalau di persyaratan bisnis contohnya kalau kita tender bisa ada tornya ya. Tor harus RBC harus segini, laporan keuangan segala macam itu kan secara rasio keuangan diatur ya. Ya. Askrindo saya rasa lebih dari yang diatur. Itu udah nilai lebih, artinya one step lu udah lulus dulu secara administrasi. Betul. Iya kan? Iya betul. Kemudian secara jaringan kita punya banyak jaringan, bahkan mungkin satu-satu bisa dibilang asuransi yang cukup banyak jaringannya tersebar. Jadi tidak ada isu harusnya. Tinggal memang hari ini segmen kita yang memang hari ini cukup ekspans ya dengan semua lini ya. Hari ini mikro pun masuk ya. Jadi ya memang secara knowledge tenaga marketingnya pun harus dipersiapkan. Itu sih ya Pak. Kadang tuh saya nih ya contoh sebagai RM tuh kadang saya suka nggak pede gitu Pak sejujurnya. Nih gue takutnya kalau misalnya gue bawa produk ini diterima nggak ya sama teknik gue. Terus takutnya sama teknik gue, nih kenapa sih lo bawa barang kayak begini gitu loh. Padahal menurut kita tuh udah bagus gitu. Udah apa ya? Takut duluan. Jadi kalau misalnya ketika kita udah ketolak ditambah dengan review setiap bisnis setiap bulan makin panik lagi sih Pak. Saya takutnya sih itu sebenarnya sih salah satunya yang bikin aduh gimana ya stres banget nih jadi RM ngarep ketolak apa segala macam kayak gitu. Ya itu PR ya sebenarnya. Jadi tenaga marketing kita itu memang harus dipersiapkan untuk bisa melakukan negosiasi dengan teknik. Artinya tenaga marketing ini harus dibekali dengan kemampuan secara produk, secara knowledge bisa berhadapan dengan teknik karena teman-teman teknik itu butuh sesuatu yang meyakinkan untuk mereka approve. Oke. Nah itulah tadi fungsinya leader-leader di Askrindo gitu ya, artinya pemimpin cabang gitu ya, kepala divisi, manajer gitu ya. Fungsinya memang menurunin knowledge itu ke teman-teman RM gitu ya, supaya dia punya kemampuan lebih melakukan negosiasi dengan teman-teman teknik. Pak, kalau misalnya nih, mungkin
kadang kan appetite risk itu kan di satu cabang udah sama nih Pak. Tapi ketika mereka mungkin bawa ke kanwil atau bawa ke pusat, beda lagi. Iya. Cara seragaminya itu gimana sih Pak? Biar misalnya kita juga udah tahu nih, ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak gitu Pak. Nih Tata narik saya ngomentarin direktorat di luar bisnis nih. Enggak Pak, mohon maaf ya Pak. Enggak maksud. Nanti Palan komen ini. Kalau enggak maksud, tapi saya cerita dikit, curhat dikit aja lah Pak. Iya memang balik ya, susah. Kalau kita bilang industri asuransi itu kan underwriter itu bisa dibilang dia punya pulpen dengan kemampuan dia. Yes, betul. Ya. Tapi kan balik ya, waktu dia memutus itu dia nggak bisa lari dari aturan main atau risk appetite yang mereka udah tentuin sendiri gitu ya. Nah, memang kadang kita berhadapan nih dengan underwriter yang punya risk appetite ya, kadang-kadang keluar dari risk appetite yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu solusinya kayaknya mesti harus sering ngobrol bareng tuh kayaknya tuh ya. Bisa nggak diundang aja nih Pak? Tuh kayaknya Palan kesini nih. Besok kayaknya Palan harus diundang tuh. Jangan harus sama Bapak, jadi dua gini nih gitu. Iya, itu memang biasa ya kalau di asuransi antara bisnis sama teknik justru itu biasa. Karena memang bisnis sama teknik itu tentu harus melakukan check and balance. Terhadap semua resiko yang akan kita approve atau kita setuju. Jadi enggak ada masalah, memang prosesnya yang seperti itu. Dan itu harus dilalui. Nah, teman-teman marketing itu harus punya segala macam strategi, cara, bahkan data untuk meyakinkan underwriter harusnya. Jadi itu hal lumrah lah ya harusnya. Ya emang kan dulu kan bilangnya bisnis kan sama teknik suka gontok-gontokan lah, tapi kan ya ujungnya kan buat kebaikan Aslindo juga ya Pak. Kita gontokan bener tuh kayaknya. Iya, gimana Pak? Gontokan dengan cara yang benar harusnya itu. Betul, jadi tekniknya juga mengamankan dari sisi Aslindo, kita pun juga bisnisnya juga mau bisnis gitu. Ya kayak hari ini aja kan sebenarnya di korporasi kita bisa bilang hari ini komersial dan retail ya. Sama kan di komersial dan retail kita apa yang sih udah kita lakukan, kita udah arahin bisnis appetite. Artinya kita atur sektor mana yang kita hindari, sektor mana yang kita masuk, sektor mana yang kita gaspol gitu kan. Nah, itu kan betul. Menentukan bisnis appetite itu kan harus apakah akan selaras dengan risk appetite, belum tentu. Tapi kita harus siapin datanya, kita harus siapin risk profile-nya supaya teman-teman underwriter merasa diyakini bahwa memang ini sektor yang baik untuk kita masuki. Itu ya harus demi kepentingan perusahaan. Pak, memungkinkan gak sih Pak kalau misalnya kita kan setiap daerah itu kan punya potensi daerah beda-beda. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera pasti beda dong. Bisa gak ya Pak appetite risk itu dibuat berdasarkan potensi daerah itu sendiri? Bisa. Jadi belum tentu misalnya nih ya Pak, mungkin di Kalimantan banyak SB gitu, tapi di Jakarta justru banyaknya Banggaransi gitu loh Pak. Jadi mungkin ya jadi curhat dikit ya Pak nih. Jadi mungkin mohon maaf ya. Jadi mungkin ketika mungkin di Jakarta banyaknya BG, mungkin target BG-nya dinaikin, tapi di mana di Kalimantan si SB-nya dinaikin, BG-nya rendah gitu loh Pak. Mungkin aja. Mungkin aja. Jadi sebenarnya balik ya. Waktu menentukan bisnis appetite itu karena lihat potensi daerah, tentu itu ujungnya kan adalah angka. Betul. Ya kan? Betul. Tinggal bagaimana kita ngatur angka itu supaya secara nasional tercapai. Cuman strateginya aja kita bedakan. Yang mana naik, yang mana turun. Memungkinkan saja. Memungkinkan saja. Itu kan pasti juga memperhitungkan misalnya nih, si tahun ini misalnya cabang A gitu ya, SB-nya tinggi banget nih. Yaudah kita naikin aja SB-nya di tahun ini. Tapi ternyata itu ada penutupan yang memang one time only gitu loh Pak. Saya takutnya. Nah itu sering ya. Itu sering tuh ya. Gitu maksudnya kan? sering terjadi di kita ya, di bisnis dalam menentukan targetnya. Yes. Jadi ada satu momen tiba-tiba tinggi, tahun depan nggak ada. Tapi kan hari ini udah kita atur ya. Saya rasa hari ini sudah kita atur. Supaya memang fokus semua ke
potensi daerah. Makanya kalau dulu kan ada aja dari Indonesia Timur nutupnya ke Jakarta, dari Indonesia Barat nutupnya ke Indonesia Timur bisnisnya. Jadi nyebrang. Jadi waktu kita nentukan target itu kan sulit ya. Iya. Karena terlalu anomali. Iya betul. Ya, terus pincanya pergi pula tuh kan. Iya, langsung kayak gitu. Nggak mau Ya, si Pak itu, ini atau Bu ini pergi ya, gitu. itu yang hari ini kita atur supaya secara manajemen kita juga tahu benar berapa potensi di daerah itu. Jadi kan hari ini sekarang nggak bisa cross, nggak bisa lagi nyebrang. Yes, betul, Ya. betul. Kalau itu udah diatur, harusnya tidak terjadi lagi seperti itu. Dengan begitu kita bisa valid menentukan berapa sih target mereka gitu. Iya, Jadi nggak ada benar, lagi benar. satu account bikin dia tahun depan targetnya naik, dia malah nggak tercapai. Itu. Kadang-kadang gara-gara angkanya bagus, kelasnya dinaikin, SDM-nya ditambah, infranya ditambah, ternyata besok barangnya udah nggak ada di situ. Iya. Kan perusahaan yang rugi. Nah ini Betul, kita betul, udah nggak betul. mau lagi begitu. Sekarang kita atur. Jadi curhat dikit soal angka nggak apa-apa ya Iya. Pak, jangan Oke. marah ya Pak. Jangan ditandain nih, cabang yang ini nih ketahuan nih si Tatang nih gitu ya. Jangan ya Pak. Wah, berat nih. Nanti pada komen lagi. Mohon maaf, securhat sedikit. Nah Pak, Bapak itu kan udah sekarang jadi Kadif commercial banking ya Pak. Iya. Commercial Commercial and retail. banking kan. Ya, perbankan ingetnya kan commercial and retail Iya, business. iya, Sebelumnya betul. udah pernah di Kanwil segala macam. Gimana caranya Bapak bisa tetap mempertahankan semangat timnya Bapak nih? Apalagi kan on review setiap bulan gitu Iya, Pak. Kadang kan pastilah Pak, kadang capek deh Pak. Saya Iya. pengennya ini, saya pengen liburan aja deh gitu. Iya. Gimana cara maintain untuk biar tetap semangat? Ini gitu? kalau nanti tim komersil nonton kayaknya pasti langsung komen tuh. Nonton ya, tonton langsung komen, nggak apa-apa. Tapi saya kadang ngomong apa adanya gitu ya. Teman-teman yang satu tim sama saya pasti tahu persis ya. Kalau saya prinsipnya sederhana ya. Selagi kamu masih digaji ya lakukanlah yang terbaik. Itu kamu nggak bisa lari dari Betul, situ betul. ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, komitmennya adalah apa? Komitmennya kan adalah RKP yang udah Ya. ditentuin. Itu dasar banget. Dasar. Terus bagaimana cara membangun tim? Mhm. Ya, membangun tim paling gampang. Paling gampang tuh gini. Saya dari dulu pakai cara gini. Saya bilang kalau saya udah trust sama kamu, saya kasih kamu beban lebih banyak. Tentunya kamu harus lebih bahagia. Kalau kamu ngerasa saya tidak kasih kamu kerjaan, harusnya kamu tanda tanya. Kenapa kok gue gak dikasih Kenapa kerjaan? gue gak dikasih kerjaan? Iya, kenapa Ya. yang lain kerja gue enggak Iya, gitu ya? kalau kamu dikasih kerjaan sama saya sangat banyak, bukan berarti karena saya suka sama kamu. Belum tentu. Karena suka ya sama istri lah kan, nggak sama. Bener, Ya, jokes bapak-bapak ya. Ketahuan banget bapak-bapaknya kan Pak. Ini jokes Ya. bapak-bapak ini. Sepintas saya ingetnya bukan bapak-bapak. Bapak-bapak lagi balik. Ya balik ya. Jadi intinya gini. Nah, kalau saya kasih kamu kerjaan lebih banyak, ada mimpi besar di balik itu yang saya harapkan dari kamu. Apa? Ya berarti tingkat kesiapan, kematangan, karena kamu lagi ditempa. Oke. Ya. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan itu semuanya, minimal ya secara penilaian udah lolos dulu dari saya. Oke. Ini orang oke nih Oke, gitu. ya. Terus pertanyaan bagaimana Pak yang nggak lolos? Kalau yang pernah satu tim sama saya nggak lolos, kayaknya ada juga yang ngerasain surat sakit itu kan, yang surat teguran-teguran itu kan, itu pasti SDM terima tuh. Gitu. Nah, paling gampang begitu. Karena apa? Di saat kita lakukan reward and punishment itu berjalan, ya, tentu mereka tahu bahwa ini merupakan dunia kerja yang fair. Oke. Ya, dunia kerja yang fair. Karena secara tim bisa lihat. Dan buat saya itu sederhana, nggak ada tuh yang namanya cari muka, karena muka saya sudah ada. Jokes lagi ya. Jok lagi, coba dicari dulu Pak. Ya beberapa kali saya selalu bilang sama tim saya, kamu nggak perlu cari muka sama saya, karena saya sudah punya muka. Ya kamu cukup absen tertib, kemudian kerja lebih banyak gitu ya, effort lebih besar, pikul tanggung jawab lebih besar. Percayalah bahwa penilaian itu nggak akan bohong. Oke. Ya, mau dekat sama saya tapi kamu nggak effort lebih, kamu nggak akan dapat nilai baik. Ya. Itu udah pasti Sudah sama pasti saya, ya. sudah pasti. Nggak mungkin Oke. nggak. Pak, nih, gimana cara Bapak sebagai leader percaya sama tim Bapak? Apalagi ketika Bapak baru masuk, Iya. mungkin ke unit kerja baru. Iya. Bapak nggak tahu ini tim saya gimana sih, kinerjanya seperti Iya. apa. Dan pasti ketika Bapak masuk ke tim baru gitu ya,
pasti kan ada selentingan-selentingan tuh. Tau gak sih, hati-hati sama si A, si B tuh kerjanya gini Iya, tahu iya, gini. Gimana cara Bapak untuk memaintain tetap profesional sesuai dengan pikiran Bapak dan percaya sama tim Bapak? Nah kalau itu saya tuh kuping saya nggak tipis. Oke. Nggak tipis. Saya itu pertama kali masuk ke unit baru ya, saya akan berusaha untuk tahu semua satu-satu. Bahkan kalau dulu waktu jadi pinca, OB pun saya bisa tahu. Kebiasaan dia ngapain pertama kali pagi pun saya udah tahu. Pasti. Jadi selama saya jadi pinca, kemudian jadi divisi gitu ya, mau seberapa banyak saya punya tim, saya pasti tahu si A, si B, si C itu ngapain. Jadi kalaupun dibilang si A begini sih, saya nggak peduli tuh. Saya tipe yang nggak peduli karena saya selalu justifikasinya saya simple. Saya melihat ya, kemudian saya melihat effortnya dan saya melihat hasilnya. Selagi dia tuntas selesai, tidak ada masalah ya. Bahkan bisa dibilang begini. Kalau ditanya kadang-kadang, Pak, kenapa sih orang diajak? Ya ini zaman dulu ya, waktu zaman Pinca Palembang itu ya. Pak, orang absennya aja nggak tertib. Iya. Kamu absennya tertib, tapi cuma 2 kamu kerjain. Dia absennya nggak tertib, tapi 10 dia selesaikan. Karena kan saya yang ngasih kerjaannya. Saya yang tahu dia selesaikan seperti apa. Fair enough. Jadi ya cukup buat saya ya, membuat menilai itu saya sangat confident untuk memberikan penilaian. Jadi saya punya cerita ya satu ya. Ini mungkin boleh dibuka nih, jokes ini bukan jokes ya. Cerita real nih, real case. Real. Nah, dulu saya waktu Pinca Surabaya masuklah kabak pemasarannya Pak Toro. Undang-undang Pak Toro nonton. Pak Toro. Iya, masuk Pak Toro. Pak Toro masuk, saya bilang sama Pak Toro kita bagi kerjaan. Saya ngerjain non-kur, Bapak tolong bantu saya di kur. Karena dia kabak marketing bisnis. Mudah-mudahan Pak Toro ingat, karena ini real case dan benar-benar akhirnya buat kita jadi satu visi. Nah, singkat cerita, target yang kita sepakatin tidak tercapai. Target yang disepakatin antar Bapak dan Pak Toro tidak tercapai. Iya, Oke. Ya, market share-nya jelek lah intinya begitu. Nggak sesuai yang kita sepakatin, nggak naik. Kemudian waktu pas pelepasan PJ gitu ya, ini kan bukan aib ya, karena ini kan bagaimana saya mau ceritain bagaimana begitu fairnya saya. Pak Toro mau lepas PJ, saya kasih nilai berapa? Coba kalian tahu, tebak. 5. Serius, Pak? 5. Itu angka yang sangat menyakitkan, yang bisa dibilang hampir jarang orang terima angka 5. Iya. Artinya dia gak akan lepas PJ. Ya itu direktur SDM telepon saya. Kenapa? Ditanya, kamu ada persoalan apa sama Pak Toro? Saya bilang gak ada, Pak. Terus kenapa kamu kasih nilai segitu? Saya selama jadi berkarir saya gak pernah lo kasih nilai segitu. Saya bilang, Pak, justifikasi saya valid. Saya bilang dasarnya jelas, ada komitmen di antara kami. Dan tidak terpenuhi. Terus ditanya sama direktur SDM-nya, kamu akan rubah apa tidak? Mohon maaf tidak, Pak. Tapi kalau Bapak mau diskresi silakan Bapak diskresi. Bukannya saya nantang, karena saya akan fair dengan semua unit kerja saya, penilaian saya, dan itu bisa dilihat semuanya. Dan singkat cerita akhirnya Pak Toro tuh nggak lepas PJ. Nggak lepas PJ akhirnya. Saya panggil, saya bilang Pak Toro, fair ya Pak, ya Pak, oke, kita susun ulang lagi target ulangnya. Oke, kita susun ulang nih targetnya. Susun ulang lagi targetnya, artinya Pak Toro punya waktu lagi 6 bulan kan? Iya. Singkat cerita kita bilang Pak Toro, begini, bulan segini harus segini targetnya segala macam. 6 bulan itu ternyata lewat target itu. Lewat target itu. Lewat maksudnya lewat melampaui dari komitmen. Oh, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Nah, setelah itu kan penilaian lagi lepas PJ. Saya kasih nilai Pak Toro tuh paling tinggi dari semua kabak. Karena memang ya sesuai dengan komitmen. Dan ditelepon lagi sama direktur SDM. Kenapa sekarang kamu ngasih nilai tinggi banget? Jadi bagus. Iya. Saya bilang, oh ini loh komitmen saya Pak. Dan itu kabak yang lain saya panggil. Dan cuma gak ada yang komplain. Benar itu. Dan semenjak itu akhirnya kita bisa sama visinya dengan Pak Toro waktu itu. Jadi akhirnya jadi tune in lah. Nah ini boleh dikonfirmasi ke Pak Toro. Dan seperti itu saya membuat target atau cara bekerja dengan tim. Jadi emang yang Bapak lihat itulah yang Bapak nilai. Itu yang Bapak putuskan. Sesuai aja dengan kinerja. Baik-baik aja udah, kerja aja. Jangan bandel-bandel. Jangan bandel-bandel lah. Keluar Batak ya kan. Jangan ke bandel-bandel gitu. Gak usah, kalau pas saya bilang kan gak usah banyak kali akalnya. Karena apa? Udah lewat aku udah situ. Jangan diakal-akali. Aku pun banyak akal dulu kan. Aku tahu. Gitu caranya ya. Tapi ya mungkin plus minus. Mungkin di samping itu karena mungkin terlalu strictly begitu ya, mungkin ada aja yang nggak puas kan.
namanya juga Ya, penilaian kan. justru malah terkadang ya Pak, ketika seseorang udah dapet, aduh penilaian gue jelek, apalagi tadi kan gak lepas PJ, orang tuh mau, yaudah deh kita perbaikin ya, ayo kita bikin target baru. Orang tuh udah gak semangat Pak kadang. Berserah deh gue pindah-pindahin aja, gue udah gak peduli. Kadang orang udah kayak gitu Pak, sampai akhirnya Pak Toro bisa maintain dan bahkan melampaui. Itu menurut saya tuh Iya. amazing Iya, banget. iya. Karena gak semua orang tuh bisa kayak gitu loh Pak. Betul. Bisa sepositif thinking itu. Bapak juga mau mendorong gitu Iya. loh Pak, bukan Ya yang tentu kan selalu gitu. pasti gitu, harus kita panggil kan. Kita Yes. panggil terus kita tanya komitmennya. Kita masih komitmen gak satu tim? Kita masih komitmen gak dengan yang kita sepakatin sekarang? Karena saya gak tipe yang manggil, saya puji-puji, enggak. Pokoknya ini komitmen kita, pikul sama-sama. Saya akan bantu Bapak bantu saya. Oke. Nah, kalau ini tercapai, ya yuk kan dapat angka yang sesuai yang lo harapkan. Jadi itu bener, Kabak itu 4, boleh cek ke Pak Toro, Bu Ana, Mas Yanuar, Bu Debi. Itu saya panggil, saya bilang itu realnya. Dan mereka gak ada yang komplain, padahal senior semua itu. Karena memang ya mereka juga ngeliat sih Pak, Bapak fair. Terus habis itu mereka juga ngeliat emang benar Pak, dia Iya, kerjanya tuh begini. makanya bagus kok. Terlepas mungkin plus minus yang lain, tapi itu komitmennya. Iya. Iya kan? Terlepas yang lain ya, tapi itu komitmennya. Nah, komitmennya kita pegang. Ya sama di komersil juga sama ya. Mungkin kalau ditanya anak-anak komersil gini, ya semakin banyak Pak Edmund terima kerjaan, semakin rasanya luar biasa effortnya. ya. Tapi bukan berarti ketika Bapak ngasih satu orang kerjaan banyak, bukan berarti Bapak emang percaya sama dia doang dong. Enggak dong. Bukan kan? Enggak dong. Karena kadang sebagai Iya, saya paham maksudnya ini menjebak juga ini. Bukan. Kadang-kadang gitu. tuh kalau dipercaya dikasih terus gitu ya, abis itu nggak perlu begitu orang kan gitu ya maksudnya ya. Enggak, aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Maksud saya, kadang kan kita sebagai karyawan tuh ngeliat gini, si Pak Edmund nih ngasih kerjanya Ini misalnya terus. ke si Tata mulu nih, emang anak kesayangan tuh si Tata gitu loh. Aku enggak. Paling si Tata nih nilainya paling jadi bagus nih gara-gara dia deket sama segala macam gitu loh Pak. Itu saya akui memang nggak cuma, pastilah di seluruh unit kerja pasti ada orang yang kayak gitu lah ya bisa Pak. bisa jadi. Kadang memang justru kadang ada beberapa pemimpin yang emang maunya tuh dengerinnya tuh dari si A aja gitu kan. Betul, maunya dia aja karena percaya sama dia, ya dia semua yang dikasih. Enggak, aku enggak begitu. Dia lagi sampai akhirnya udah pokoknya apapun tuh dia lagi gitu loh. Jadi seakan-akan yang lain, sampai yang lain akhirnya paling si A tuh yang disuruh gitu kan. Enggak, aku enggak gitu. Aku sama ya, aku dikasih sama SDM tuh bisa dibilang talent-talent yang baik ya. ODP itu 2 ya, Givari sama Nabila. Kemudian Bagus ya, yang baru pulang dari beasiswa ya. Itu waktu pertama kali Bagus datang saya panggil. Saya bilang, Bagus, perusahaan kan udah kasih kamu lebih ya, beasiswa gitu ya, dari Inggris lagi ya, sekolahnya bagus lagi. Saya bilang, kamu mau sama saya pasti kamu akan dapat pekerjaan yang lebih berat dari saya. Saya bilang gitu. Kamu harus buktikan itu. Karena menurut saya kamu harus buktikan bahwa memang kamu pantas menerima itu. Dengan apa buktinya? Ya dengan kontribusi dong. Ya boleh cek hari ini ya. Bagus mungkin dia pasti udah bilang, pasti paling banyak gitu. Bukan karena saya suka apa tidak, ya karena saya ngerasa kamu harus membuktikan itu. Nabila sama Givari juga sama ODP kan. Ya, kita bilang kamu fast track ya, kamu masuk jalur ODP nggak sembarangan dong. Artinya punya target. Buat itu bisa terpenuhi ya kamu harus punya beban yang lebih yang sesuai dengan itu. Nggak bisa kita samain dengan pegawai officer biasa dong. Ya hari ini coba aja cek di komersil ya, itu pasti 3 itu kena semua bebannya. Ya kan, jadi itu fair, menurut saya fair kok. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh perusahaan ya kamu buktikan gitu. Pak, nih saya punya pertanyaan. Gimana caranya ketika Bapak, mungkin saya nggak tahu sih Pak, Bapak udah pernah dapat apa nggak? Jadi mungkin ada salah satu anak buah Bapak yang kok kayaknya gue suruh A nggak bisa, gue suruh B nggak bisa. Gimana cara Bapak cari gali potensi? Oh ternyata pintarnya tuh di sini gitu loh Pak. Gimana cara itu Pak? Ini bisa dibilang ada juga cerita ya. Lupa lagi namanya. Dulu di Surabaya itu dia itu OB. Ya, dia selesai kerja dia kuliah malam. Oke. Serius nih. Terus suatu saat saya bilang begini, saya panggil Mas Teguh. Mas Teguh, apa?
itu benar dia kuliah malam. Iya Pak katanya. Kok Bapak tahu? Ya kan saya tanya gitu. OB aja saya bisa tahu. Di Surabaya itu 50-an tuh. Sampai OB segala macam tuh 50 orang. Cocok juga ya. Iya banyak waktu itu. Terus saya bilang Mas Teguh, kenapa? Coba tanya dia mau nggak ke dalam jadi admin? Oke. Ya, admin Asum waktu itu. Asum itu Mas Teguh itu nggak ada adminnya, dia sendiri. Wah luar Iya kan? biasa. Asuransi umum itu kan ya mumet juga kan waktu itu. Hebat, Belum Mas Teguh. nggak banyak kan artinya yang aku lupa siapa namanya. Singkat cerita ditarik. Saya bilang Mas Teguh, target kamu ngajarin dia, gitu ya. Target kamu ngajarin dia. Karena kita lihat kan dia kerja itu on time Pak. Bahkan pulang itu dia sapu dulu semua segala macam baru dia kuliah. Walaupun kuliah malam ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa Pak Edmund berarti yang bawa tidak bawa karyawan yang ijazahnya bagus, ini jangan nanti bilang begitu ya. Enggak ya. Ini kan cuma cerita aja loh. Ya, akhirnya dia mampu. Ya, dia mampu loh. Jadi di saat Mas Teguh itu kalau misalkan nggak masuk sakit apa, dia bisa menghandle kerjaan itu perlahan-lahan ya. Iya. Sampai akhir ceritanya akhirnya ada assessment. Saya bilang silakan daftarin dia untuk ikut assess. Keterima aja pegawai di Askrindo. Assessment untuk jadi organik Iya, ya. Sampai keterima. Betul. Dan singkat cerita hari ini sekarang kalau nggak salah dia udah diklaim. Gitu. Iya, nanganin klaim Asum. Waktu di Cikini sempat ke Cikini jadi underwriter Asum. Kemudian ke klaim. Ini kan real ya, artinya dia punya kemampuan, dia punya keinginan belajar dan lebih dari yang lainnya. Ya kenapa tidak? Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya kita bisa lihat kok. Makanya saya bilang saya tahu pasti kalau 10 anak buah saya pasti tahu 10 kelebihan gak mau kekurangannya. 20 pun saya tahu kelebihan kekurangannya. Karena saya tipenya saya akan uji terus. Nah, terus bagaimana mengatasi yang bisa dibilang kok sulit banget tidak perform ya? Kayaknya tahu kan yang waktu di Palembang kan? Ya, saya nggak tahu kok Pak. Beneran deh Pak. Kan pernah satu tim ya. Paling gampang gitu ya. Pokoknya nggak satu ritme sama saya, paling gampang. Nggak apa-apa, kamu duduk tapi jangan ganggu gitu. Duduk tapi jangan ganggu. Jangan ganggu gitu ya. Karena saya nggak punya pulpen untuk ngapa-ngapain kan. Nggak punya pulpen untuk mecat. Paling mentok surat peringatan tertulis lisan kan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi apa yang dilakukan misalkan? Ya balik. Ya saya bilang gini, selama saya masih jadi kadif atau selama saya jadi pemimpin cabang, jangan harap kamu akan keluar. Dan jangan harap kamu pun akan dapat nilai baik. Karena tidak sesuai dengan kontribusimu. Karena apa? Itu udah bagian dari lewat yang namanya coaching, mentoring, udah lewat tuh. Itu udah bagian dari punishment. Ya silakan, kamu duduk aja di situ. Dan saya bilang gitu. Kadang-kadang saya ngomong sama SDM, jangan pindahin nih orang. Kenapa gitu? Jangan dipindahin. Ya kalau dipindahin kasihan cabang yang lain, beban jadinya. Ya biarin aja parkir di situ. Nah, tapi kok sadis banget Pak Edmund. Ya semenjak sudah ada anak 2 kayaknya nggak sadis itu gitu ya. Semenjak ada anak 2. Mungkin kalau anak 3 nanti lebih gak sadis lagi. Udah gak ada. Kan? Tapi nggak begitu. Tapi intinya tahapan itu terjadi setelah kita lakukan mentor nggak jalan, coaching nggak jalan. Ya, terpaksa kita harus melakukan terakhir. Karena apa? Kalau kita biarkan, ya itu menjadi virus kan, mengganggu tim. Tim akan bilang kok dia nggak effort, ya tetap terima bonus gitu. Nah itu aku nggak akan. Nah kadang tuh gitu Pak. Kadang kalau misalnya sama karyawan gitu ya, ini orang gue lagi kerja capek-capek, ini dia nggak ngapa-ngapain, bonusnya sama kayak gue. Kalau sekarang kan udah enggak ya Pak, udah beda gitu kan. Ya, udah enggak dong. Udah enggak ya. Iya. Tapi kan tetap ada. Kalau orang Sunda bilang kehel lah Pak. Ih ini orang nih nggak ngapa-ngapain, masuk cuma absen doang, habis itu pulang jam 5 tengok. Adalah kehel-kehelnya. Tapi sekarang udah enggak ya. Enggak kan? Kalau sekarang saya rasa lebih sulit ya, karena sudah ada KPI per individu. Iya kan? Artinya gini, di saat pimpinan unitnya mau endorse, tapi kan ada KPI yang dia harus capai. Nggak bisa. Sekarang menurut saya nggak bisa. Bahkan malah enak sekarang pimpinan unit. Waktu dia tidak tercapai, wah makin yakin ngasih nilainya nggak perform. Ya kan nggak ada lagi tuh. Itu udah real banget hari ini. Jauh lebih baik hari ini. Saya dulu pernah cerita ya. Punya cerita lagi lucu nih. Saya pinca di Jambi, angka saya bagus. Ya. Almarhum nih sama kita panggilnya Om Bob Pariza Fanta gitu ya. Dia waktu itu saya pinca Palembang, dia pinca Medan gitu. Angka saya lebih bagus dari dia, bonusnya sama.
Ya, Tapi kalau sekarang kan nggak ada. sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Betul, bener-bener dilihat. Lebih fair sekarang. Bener, lihat pencapaiannya berapa, kamu tercapai apa Iya, enggak gitu. Kalau tercapai bener. berapa persen gitu, Iya, sampai tapi sedetail itu kan. Kalau dulu sekarang. mungkin bisa aja like dislike ya. Waktu lo suka sama dia, artinya sayang sama dia dalam konteks pekerjaan, kamu kasih nilai lebih semau kamu bisa. Kalau sekarang nggak bisa, nggak bisa karena KPI-nya ada. Sulit. Iya. Dia mau ngendorse begitu, dasarnya penilaian KPI harus tercapai dulu. Betul. Nggak bisa sekarang. Dasarnya apa? Iya. Masa dia ngapa-ngapain nilainya 5 gitu Iya. kan. Out of 5 kan bete Iya. gak sih Iya. orang-orang juga kan. Ya balik lah intinya, leader itu hari ini harus punya pandangan yang sama ya terhadap proses atau yang sudah disusun. Artinya KPI itu sudah disusun, ya leader ya jangan merusak juga. Leadernya memang mendukung bahwa alur KPI itu disusun untuk menghitung reward and punishment, ya leader pun harusnya searah dengan itu. Nah Pak, kalau tadi untuk gimana cara sebagai leader mengatasi karyawan yang memang kayaknya udah orang pengen kerja lah gitu Ya. kan. Gimana caranya leader tahu ini orang potensinya gede, potensinya bagus, tapi diem-diem aja. Diem-diem dalam artian tadi gue kalau misalnya ngasih tahu gue bisa A B C D E F G, gue lagi kan yang disuruh gitu kan. Jadi dia tuh Pancing lagi tadi. Bisa aja pancing lagi ya. aku suka podcast ini. jadi dia tuh pura-pura Pak, enggak Iya, saya iya, mah nggak iya. bisa apa, saya kan Iya. bodoh. Iya, gitu. iya, Padahal iya. sebenarnya tuh dia pinter dan bisa macam-macam gitu loh Pak. Iya, Gimana iya, caranya, Pak? memang ada ya. Kita harus nggak kita lah. Saya harus akui budaya itu kadang masih ada Yes. ya di kita ya. Jadi kalau karena dia ini bisa selesaikan terus, jadi kasih ke dia terus. Betul. Nah, balik lagi kita bilang harusnya leader tidak melakukan itu. Ya. Ya, leader itu tidak melakukan itu. Terus bagaimana sih kamu bisa tahu bahwa dia punya kompetensi, dia punya kelebihan gitu ya? Ya memang harus kamu challenge. Kamu harus challenge, kamu harus kasih dia lebih supaya kamu bisa ukur sebatas mana maksimum kemampuan dia. Ya saya cerita gini ya. Kenapa kalau ditanya, kok Pak Edmund umur 25 bisa deputi di Tugu gitu ya? Nah, Ya, kalau ditanya. Karena saya waktu itu ditempa betul. Hanya dalam 3 tahun itu kalau ditanya apa ya, bisa wah itu sampai kena vertigo akut, jatuh di rumah, masuk rumah sakit gitu. Itu bener. Bahkan ya, waktu itu ingat banget masuk rumah sakit Pertamina. Umur 25 itu udah deputi masuk rumah sakit Pertamina. Terus yang nganter kakak tuh, kakakku yang perempuan. Susternya nanya gitu ya. Bu katanya, itu adiknya? Iya katanya. Kok kerja di mana? Kenapa? Kok umur 25 udah bisa masuk di VIP katanya. Karena asuransi saya udah VIP karena dari putih kan. Iya. Terus kakak saya jawab yang gini. Karena apa? Dia jawab tuh ya karena itulah dia terbaring di situ. Karena dia berhasil mencapai VIP lah. Iya, terbaring lah dia pokoknya di situ poinnya kan. tuh kakak saya bilang gitu. Ya kayak gitulah, makanya dia terbaring di situ usia 25 gitu. Terbaring tuh. Vertigo akut kiri tuh kena tuh. Saya mau ketawa pas sedih, saya bingung nih Pak Iya. sekarang nih Pak. Satu sisi dia bilang kok bisa ya umur 25 di VIP Pertamina lagi kan. Ibarat kata semua di cover lagi. Ya kan tiba-tiba kakak gue bilang gitu. Itu yang aneh gitu. Ya karena kayak gitu sakit gitu. Bagaimana nempanya? Setahun saya tuh pegawai kontrak ya di Tugu tuh. Setahun dulu kontrak. Nah 2 tahun itu wah itu naiknya cepet. 6 bulan naik. Oh justru Bapak tuh setahun tuh justru kontrak dulu ya Kontrak Pak. dulu. Kalau ceritanya dulu itu gue tuh setahun tuh saya bagian strapless sama bolongin kertas men. Nah terus? Bener. Ruangan di pojok, bagian ngarsip. Jadi kerjaan saya tuh strapless ya. Habis itu register masukin ke sistem. Itu berdua tuh namanya sama Zul Hadian. Kalau dia nonton nanti gue kirim tuh videonya. Pasti dia punya cerita. Tuh Zul nonton ya, itu Pak. karena senior lebih senior sama-sama kontrak. Kadang dia punya akal gitu. Ya dikasih ke gue lebih banyak. Kan Dia lebih bagi muda. register aja. Jadi gue bolongin strapless ke gue tuh. Setahun itu gue mikir gini, gimana caranya gue bisa duduk ke tengah. Karena underwriter tuh semua di tengah. Semua itu yang organik semua di tengah. Semua underwriter oil semua di tengah. Dan tuh keren-keren di situ ya, pakai dasi ya zaman itu. Kapan gue bisa di tengah itu ya? Ya ampun. Jadi caranya jam 12
makan siang, gue cepet-cepet makan siang 12:30, gue datangin tuh mereka mereka sambil makan, gue ajak ngobrol, gue tanya ngapain sih lo, pokoknya itu kerjaan gue. Sampai akhirnya jam 5 masih gue ajak ngobrol lagi, karena mereka tuh underwriter itu khususnya oil itu kadang sampai malam karena marketnya baru buka. Iya, baru buka. Di situ saya ngobrol. Karena dekat, mereka bilang gini, bro, kayak lo punya keinginan gitu, lo mau nggak gabung? Pak, boleh lah, bantuin ngomong ke Kadip, gabung ke tengah. Sama waktu di tengah itu masih bikinin analisa standar doang tuh. Analisa standar. Masih ngasih analisa standar dulu masih. gitu. Singkat cerita, dokumen saya bawa pulang, saya pelajarin gitu ya. Dengan begitu, mereka bilang begini. Ada satu tuh kebetulan senior cabut. Udah Pak, suruh Edmund assess aja. Lolos sebagai organik. Masuk segala macam. Nah, ada satu momen 1 tahun itu 3 kali promosi. 3 kali promosi, 3 kali. Makanya 25 udah duduk di situ. Tapi bagaimana effortnya? Wah, itu luar biasa ya. Wow. Wah, itu kalau ditanya itu benar-benar ya, pulang jam 11 gitu ya. Masuk tetap jam 8. Tetap jam 8. Saya jadi Kadip ya, jangan tetap Mbak Tata lihat iya kan, sih, saya on time loh. Tetap on time Bapak, jam 7 udah ada. Iya, jadi enggak ada isu itu. Jadi tergantung effort kita. Nah, balik tadi konteksnya bagaimana melihat kemampuan seseorang. Kita lihat aja seberapa yang punya inisiatif. Kalau dia punya inisiatif lebih, ya kasih dia ujian lebih banyak. Ya, bahkan nih kalau kata mentor saya dulu nih, ya almarhum tuh, dia bilang gini. Selagi pundakmu masih sanggup berdiri, ya. Kau kerjakan itu. Bukan kau kerjakan, kamu minta kerjaannya. Jangan nunggu dikasih. Itu almarhum itu namanya Pak Elkana Lumbantoruan ya. Dia udah meninggal karena kanker gitu ya. Tapi bisa dibilang kami itu ditempa sama dia. Jadi bisa dibilang itu dia punya andil dalam perjalanan karir saya membentuk ya umur 24 25 itu menjadi punya karakter. Karena beliau yang benar-benar membuat kita punya karakter. Ya, paling yang berkesan sama saya tadi, dia bilang gini, kalau kamu mau jadi orang sukses katanya, mau jadi underwriter yang sukses, harus banyak kasus yang kamu tangani. Buat banyak kasus kamu tangani ya, pekerjaan itu berarti kamu minta, bukan kamu tunggu katanya. Ya, poin statement terakhir ya tadi, selagi kuat pundakmu ya, minta kerjaan. Jangan kamu nunggu. Nah, tadi kan tanya Mbak Tata, Pak, gimana kalau dikasih terus saya terus. Kalau saya malah senang. Itu. Karena kalau saya memang malah senang. Positifnya lah Bapak jadi tahu kan macam-macam case. Jadi dia nggak terpatri di satu situ itu aja. Iya. Kalau saya malah senang. Iya. Lebih cepat saya belajar. Tapi nggak tahu ya Pak, Bapak biar positive thinking. Kan kadang kan aduh capek banget nih, banyak banget kerjaan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue tetap harus bisa maintain, bisa nih semua nih bisa gue kerjain. Itu gimana Pak? Sehat dong pasti ya, harus sehat pasti ya. Harus sehat. Harus sehat kalau itu ya. Gak bisa dong. Iya, Masa terbaring di VIP lagi. Jangan gitu ya. Kita kan tahu ya, yang mana bisa kita selesaikan lebih awal, itu kita selesaikan. Ya. Kalau jokesnya istri di rumah tuh begini, kalau buat kamu tuh memang Askindo nomor 1 gitu ya. Kami ini nomor 2 kata dia. Oh, sedih banget. Karena Bu. Karena saya itu tipenya kalau sudah di rumah kadang gitu ya, walaupun ya belakangan kan main sama anak-anak, tapi kalau sudah ingat kerjaan, event sama anak-anak, itu saya kadang bisa ngomong di grup, besok tolong siapin ini, dan itu bisa jam 8, jam 9 malam. Tapi kan intinya saya nggak nyusahin, tapi mumpung kepikiran ya saya tulis gitu. Nah, tetap masih ada gitu ya. Tetap masih ada gitu loh ya. Waktu yang kita colong gitu. Oh, kayaknya ini momen gue harus checkpoint sama anak-anak. Ya tetap kadang checkpoint sama anak dulu korporasi ya, jam 7 malam, jam 8 malam masih ada. Tapi kalau ditanya kok bisa selesai, ya tadi kita nggak mau meeting terlalu lama. Pokoknya kita mau eksekusi yang segera. Jadi maksudnya gimana caranya memanfaatkan waktu seefisien mungkin, jangan berlama-lama. Tapi kita juga tahu nih kerjaan kita tuh kelar sesuai waktunya. Harus dieksekusi poinnya. Benar. Jangan nggak dieksekusi, jangan dinanti-nanti. Jangan cuman meeting aja, nggak ada eksekusinya. Benar. Nih, kan? Pak, kalau tadi kan kita udah tahu ya Pak, ternyata tuh millennial dan Gen Z tuh
nggak cuma milenial dan Gen Z sih Pak sebenarnya. Mm-mm. Mungkin sebagian besar orang Indonesia masih ngerasa Iya. insurance kan gak penting ya Pak. Iya. Ya toh saya juga masih sehat, ntar-ntar aja lah, Mm-mm. ngapain saya sih bayar premi, orang kita belum tentu kejadian Iya, gitu kan Pak. iya. Gimana caranya mengubah perspektif itu gitu loh Pak. Padahal kan sekarang insurance penting ya Pak. Bahkan kalau Iya. di luar negeri, Iya. lo kalau misalnya di atas 17-21 lo wajib punya insurance. Sedangkan di kita belum tuh Pak. Balik ya, memang kalau menurutku balik ke kita bagaimana ngajarin ke mereka ya. Kalau bisa dibilang saya juga baru belakangan ya yang aware ya saat punya anak ya. Kenapa ya? Kita lihat ya negara-negara maju ya. Negara-negara maju tuh kenapa sih industri asuransinya hidup? Yes. Karena pemahaman resikonya udah di depan untuk mitigasi ya. Kalau saya pribadi contoh ya, hari ini kantor tetap kasih ya asuransi buat anak ya. Betul. Tapi saya tetap beli. Jadi Tetap beli. Bapak other than dari kantor, Bapak juga tetap Iya, tetap beli. Oke. Tetap beli. Kenapa? Saya bilang gini sama istri saya. Ini asuransi, nanti kalau dia sudah bisa punya uang sendiri, dia bisa terusin dengan harga yang sama. Artinya nggak akan naik. Dengan umur dia 18 tahun lagi, dia tetap bisa beli dengan harga segitu. Coveragenya bisa sampai dia tua, dia teruskan begitu. Karena apa? Ujungnya kan terhadap kemandirian ekonomi ya, finansial ya, stabilitas finansial ya, kan yang kamu cari kan harusnya itu. Nah Gen Z mungkin belum ya, tapi harus diajarkan. Kenapa? Industri asuransi itu sangat membantu untuk stabilitas ekonomimu, supaya kalau kamu sakit kamu nggak harus keluarin tabunganmu, gitu ya. Bahkan investasi hari tua segala macam banyak ya produk-produk itu, tinggal dipilih ya. Nah Gen Z banyak maunya instan ya, kayak teman-teman ini kan masih nggak Gen Z juga kali ya, kalian kan milenial. Milenial cuma dikit. Gen Z. Iya, Saya juga Gen Z loh Pak. Iya, Gen Z kan maunya instan ya kadang-kadang, tapi nggak juga ya. Memang begitu arahnya. Tapi harusnya kalau kita ajarin justru mereka harusnya ngerti sih. Harusnya paham ya Pak. Iya, milenial Gen Z sekarang kan pinter-pinter ya. Iya. Cepet diajarin sebentar ya pintu. Nabila Magifari itu saya ngomong cuman 5 menit dia udah tahu mesti ngapain. Nabila Gifari kamu hebat sekali. Itu saya nggak perlu sulit ngajarin mereka. Saya bilang Gifari kamu harus begini. Oh iya Pak, nggak sulit. Nggak sulit ya Pak. Nggak sulit. Maksudnya tinggal mereka percaya nggak sama kita kan gitu. Percaya. Masa nggak percaya sih Pak? Gen Z kalau kita omongin apa dia nggak percaya sama yang ngomong, dia nggak peduli tuh. Nah jadi singkat cerita ya memang kita gitu ya. Kita kan harus buktiin juga bahwa ya tadi saya bilang saya beli kok asuransi buat anak-anak saya, termasuk diri saya. Ya amit-amit gitu ya. Yang kita tinggalin itu tidak terganggu. Tapi emang ada sih Pak pengalaman kayak masuk, apalagi kan kita nggak tahu ya Pak, penyakit zaman sekarang kan macam-macam ya Pak, udah beda banget dari yang zaman dulu gitu kan. Tiba-tiba harus masuk rumah sakit, bayarnya gede mahal, tapi ketika di cover insurance, kalaupun kita bayar nggak segede itu gitu loh Pak. Ternyata kan, padahal dengan bayar premi juga cuma dikit gitu ya Pak, lumayan banget makanya Pak. Iya. Kenapa? Kita bicara kayak Swedia sama Swiss ya. Yes. Kenapa di saat mereka udah usia pensiun nih ya, 60 tahun ya, mereka pensiun tuh 60 tahun. Mereka disuruh kerja nggak mau. Coba kalau di Indonesia masih 60 tuh kerja. Mereka nggak mau. Karena apa? Karena mereka sudah financial freedom di 60. Kenapa gitu? Karena secara asuransi kesehatan mereka sudah beli cover itu. Oke. Ya, mereka sudah ibarat kata karena dari dulu dia beli, jadi harganya pun sudah nggak terlalu mahal. Kalau kita tiba-tiba beli di usia 50 kan mahal ya. Iya. Minimal yang kesehatan mereka sudah ini. Kemudian secara mengelola keuangan pun ya mereka sudah lebih disiplin gitu ya. Berapa persen untuk hari tua tuh mereka udah simpen. Jadi mereka nggak mau. Coba cek kalau nggak percaya. Datang ke Swiss sama Swedia, ya nggak ada umur 60 masih kerja. Udah senang-senang melihat pegunungan-pegunungan, melihat peternakan biri-biri gitu kan. Kenapa sih harus biri-biri? Kalau beda kalau ke Singapura ya, ke Singapura kan memang malah diberdayakan kan? Iya, karena mereka juga kan karena kekurangan populasi, beda cerita. Jepang juga sama sih Pak ya. Iya, karena kekurangan populasi, jadi diberdayakan, dibayar oleh negara. Tapi kalau di negara Swiss sama Swedia nggak ada, coba aja. 60 tuh udah di Bali dia liburan. Luar biasa. Udah jalan-jalan dia, nggak mau. Kita 60 kerja nggak mau. Masih ada yang kerja lah, masih ada yang apa gitu kan? Iya. Jadi beda. Beda ya Pak. Tapi akan ke arah sana lah. Akan ke arah sana.
someday. Cepet Iya. nggak ya? Cepet lah ya. Bismillah ya Pak. Kenapa sih Pak? Tegang banget Pak. Capek ya ngomong. Minum dulu. Minum dulu. Takutnya disuruh pertanyaannya nyerempet lagi. Enggak nyerempet. Tapi aku suka podcast ini. Semua orang bisa saya tanya-tanyain. Siapa berikutnya? Coba berikutnya. Coba. Ayo. Mau titip pertanyaan ya Pak ya? Iya, saya mau dengar juga. Saya mau dengar juga. Yaudah Pak, kita gak kerasa nih udah 1 jam. Ya, thank you. Banyak banget cerita Bapak Iya, dari mulai thank you. awal di Tugure sampai masuk Askrindo sampai akhirnya berdiri di sini. Sebelum kita close, kan lagi banyak nih Pak RM lagi kemarin diterjunin katanya ada tambahan 60 RM. Tips dari Bapak biar RM kita semangat dan tetap adaptif dan agile gitu Pak. Sebenarnya ini menjadi kekuatan yang baru ya buat Askrindo ya, dengan ditambahnya RM, jadi mesin tempurnya lebih kuat harusnya. Jadi kelebihan kita harusnya lebih optimis nih dengan target-target. Nah, buat teman-teman yang hari ini pindah ke bisnis ya, yang ditempatkan di bisnis, mungkin tuh kan yang tadinya disupport kemudian pindah ke bisnis ya. Yes. Ya. Caranya cuma satu, jangan berpikir kalau itu jadi beban. Ya, jangan berpikir kalau di RM itu jadi ada targetnya. Jangan dipikir itu. Jangan dipikir, justru padahal kan RM kan target. Iya, jangan dipikir targetnya bikin justru ya Pak. targetnya. Yang harus dibikin itu dibalik mindsetnya. Wah, gue disuruh belajar tapi dibayar. Disuruh belajar tapi dibayar. Kan Baru juga nih mindsetnya nih. Iya kan, bener kan? Oh, tadinya di keuangan misalkan, tadinya di support di SDM atau di mana. Sekarang ditaruh ke bisnis, ya kan? Mindsetnya, wah, hari ini gue disuruh belajar nih, dunia yang baru nih. Tapi gue tetap dibayar. Tapi gue tetap dibayar. Kan? Iya benar sih. Lebih tidak tertekan, gitu ya. Iya kan? Tapi kalau dipikir, waduh, gue punya target, ada KPI segala macam, percayalah, kalau mikirnya begitu nggak akan sampai. Tapi kalau mikirnya belajar, namanya belajar kan akan rajin ya, improve, ada peningkatan. Jadi ujungnya sampai, sampai, ya, Pak. Ujungnya finish, percaya sama saya. Ujungnya finish. Karena jadi RM itu ya Pak, jujur banget nih Pak. Ketika saya pindah ke cabang pertama kali, aduh, Bagaimana rasanya? jadi coba nih Pak. Boleh nggak besok nih diatur, jadi gue yang jadi mati nih gue. apa? Saya wawancara dia gitu. Gimana dari Dia apa nih ya? Jujur nih ya Pak, saya kan 6 tahun di kantor pusat, tiba-tiba masuk ke kantor cabang kan. Idih, apaan nih gitu kan. Target ada bukan apa-apa. Hanya surat dikit. Ada target individu. Oh iya. Target kantor Iya, cabang, iya. naikin market share quote. Ada BPR tiap Iya, bulan. iya. Apa nggak panik gitu kan dengan abis itu bikin review ini. Saya tuh ngerasa gini, ya Allah capek banget ya Allah Iya. gitu tuh Pak. 1 ngerasa capek, 2 stres. Iya. Ini gua kalau misalnya target gua nggak tercapai, gua disebutin di BPR, mati gue, mati cabang gue. Gimana nih cara naikin target segala macam? Iya. Itu yang bikin kepanikan sih Pak. Sebenarnya balik ya, buat teman-teman nggak perlu panik. Kenapa saya bilang nggak perlu panik? Balik tadi ya, karena yang dibutuhin itu kan proses. Nah, buat sampai proses itu sempurna kan harus belajar. Iya betul. Itu tadi mindsetnya gampang dirubah. Pokoknya, hari ini gue disuruh belajar jualan ya, tapi tetap digaji. Itu mindset baru sih Pak. Mindset kan? Iya, Karena benar-benar. dengan begitu kamu berprogres. Betul. Tanpa disadari finish. Saya kasih contoh, masih ada 1 menit lah ya. Teman-teman, waktu di Surabaya ya, Waktu di Surabaya saya jadi pincat, tiba-tiba angkanya naik targetnya. Iya. Kalau ditanya kenapa naik? Karena ada Edmund gitu ya. Aduh. Real ini, boleh cek ke teman-teman Surabaya. Mereka bilang gini, Pak, nggak pernah sejarah angka kita segede ini. Saya bilang sama mereka, kamu nggak usah khawatirin angkanya. Saya bilang, minimal ya, kalau speed saya 9 ya, kalau tadi kamunya 5, kita nggak usah ketemu di 9, kita ketemu di 7 aja. Kamu naik 2, saya turun 2. Oke. Ya, fair. saya dari 9 turun ke 2, pasti bahasa yang sama kan? Di Palembang juga begitu. Kita nggak usah ketemu di speed yang sama 9, karena kalau di speed sama yang 9 bisa ngejam mesinnya kan? Ya kan? Iya benar, kayak aduh gimana nih. Nah, gitu. saya turun 2 ke 7, kamu naik 2 ke 7. Ya. Dengan begitu tanpa kamu sadari, kamu naik 2 itu ya, yang tadinya mungkin harus Gimana effortnya gede nih, banget, tapi naik 2 aja mereka ngerasa bahwa oh ini ya speed Pak Edmund gitu ya. Percayalah, waktu saya pindah nanti, waktu ketemu speed yang berbeda, kalian anggap begini, kok begini ya, kok lambat banget.
Ya karena Karena dia kan yang dia proses. betul terbiasa akhirnya lama-lama cepet. Iya, karena kan kamu nggak tahu ternyata kamu udah 7 ya gitu. Jadi kalau kadang-kadang bisa Oh. kelihatan gitu pergantian pemimpin itu kadang-kadang melihat di situ. Malah kalian akan nilai sendiri. Oh, begini ternyata. Padahal dulu kayak gitu udah mumet. Sekarang malah bilang kok ternyata gue bisa ya gitu. iya, Kaget sendiri ternyata. ya balik proses. Balik lagi Jadi prosesnya, Pak. nggak usah pikirin angkanya ya. Buat teman-teman marketing nggak usah pikirin angkanya karena yang dipentingkan adalah hari ini adalah proses dan progres. Belajar, dibayar. Jangan pikirin angkanya guys, tenang. Sesama Herman kita nggak boleh pikirin angka. Iya. Pikirin aja kita lagi belajar, Iya. terus dibayar. Bayar. Dah, biar semangat ya guys ya. Iya. Di mana coba belajar dibayar? Belajar biasanya dibayar sendiri kan? Iya biar sendiri. Bayar. Les lagi per bulan gitu kan Nah. bayar. Kuliah bayar. Bayar. Ini kan belajar dibayar. Benar-benar itu mindset baru tuh Iya. Pak. Jadi nggak Jadi, usah tertekan. Teman-teman kalau BPR jangan takut, Jangan kita harus takut. semangat. Udah, Iya. kita lagi belajar Iya. gitu ya. Oke. Aduh, banyak banget tadi cerita-ceritanya. Dari Pak Edmund curhat sampai ada curhat dikit dari aku ya. Gak apa-apa ya, dikit ya Pak. Semangat ya. Semangat buat Erasmus semua. Makasih banyak Pak Edmund buat Ya. waktunya. Thank you. Dan buat Sobat Askrindo, semoga kali ini kita jadi semakin semangat. Makin paham juga peran kita ya seperti apa. Dan tentunya jadi siap jadi bagian dari strategi besar perusahaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa follow podcast Askrindo Podcast. Dan kalau suka, share ke teman-teman kamu. Dadah!